Sebelumnya, di Dr. Stone, Ibara menggunakan Medusa untuk membatukan semua orang yang ada di pulau. Dia tidak peduli lagi dengan kawan atau lawan. Semua orang dijadikan batu tanpa terkecuali. Setelah cahaya itu meredup, Ibara pun kembali ke pulau untuk melihat bagaimana hasilnya. Dia pun tertawa riang gembira melihat semua orang menjadi batu. Pada tahap ini, dia merasa bahwa dirinya sudah menang. Lalu tiba-tiba saja, dia mendengar suara statik radio yang berasal dari mobil milik kerajaan sains. Dia pun segera berlari menuju ke tempat mobil itu berada. Sesampainya di sana, tiba-tiba dia mendengar suara Senku dari radio yang berkata, 5 meter, 1 second. Ibara pun terkejut sampai terjatuh karena takut Medusa aktif membatukannya. Namun, Medusa tidak merespon perintah tersebut karena jarak yang terlalu jauh. Di saat Ibara masih gemetaran, tiba-tiba Senku datang menampakkan dirinya. Tentu Ibara sangat terkejut melihat Senku yang berdiri di hadapannya. Dia kebingungan bagaimana bisa Senku lolos dari cahaya pembatuan. Padahal cahaya itu sudah menjangkau seluruh pulau. Di saat proses pembatuan terjadi, Senku dan kawan-kawan berbaris untuk mengukur seberapa cepat cahaya itu menyebar. Senku berada di urutan paling belakang. Dengan berbaris seperti ini, Senku menjadi tahu bahwa cahaya itu akan mencapainya dalam 5,5 detik. Jadi dia akan melempar cairan asam nitrat ke arah atas pada detik keempat. Semuanya harus diperhitungkan dengan sempurna. Jika terlalu cepat, maka dia akan terkena cairan sebelum membatu. Dan jika terlalu lambat, maka dia akan membatu sebelum sempat melempar. Begitu cahaya itu mendekat, Senku pun mulai melempar asam nitrat. Lalu ketika tangannya mulai membatu, botol asam nitrat yang tadi dilempar jatuh dan pecah di telapak tangannya. Dan hasilnya, Senku membatu dan terbebas di saat yang bersamaan. Semua ini terjadi berkat perhitungan yang sempurna. Begitulah bagaimana cara Senku lolos dari cahaya pembatuan. Setelah berhasil meloloskan diri, dia langsung memasang jebakan yang memancing Ibara menuju ke mobil. Dimulailah pertarungan 1 lawan 1 antara Senku dan Ibara. Senku menyerang lebih dulu. Dia menarik tali yang memicu nyalanya mesin mobil yang kemudian menabrak Ibara secara brutal. Setelah itu Senku dengan cepat mengambil Medusa yang tergeletak di tanah. Lalu ketika Senku hendak mengaktifkannya, tiba-tiba Ibara menusuknya dari belakang. Ternyata dia berhasil lolos dari strategi tabrak lari. Diam-diam dia memakai armor pelindung yang berada di balik bajunya. Itulah yang membuatnya selamat dari tabrakan mobil. Menyadari kegagalan rencananya, Senku pun melarikan diri untuk mengatur ulang strategi. Sambil berlari dia melemparkan beberapa cairan kimia ke arah Ibara. Itu semua adalah untuk mengalihkan perhatian Ibara. Tujuannya supaya Ibara tidak sadar bahwa Senku telah melemparkan cairan asam nitrat ke arah patung Ryusui. Lalu dengan memakai anting headset, Ryusui mulai menerima arahan dari Senku. Senku pun terus berlari dan memancing Ibara menuju ke tempat yang terbuka. Lalu, ketika Ibara melemparkan Medusa, Ryusui segera menerbangkan drone untuk merebut benda itu ketika masih melayang di udara. Medusa pun tersangkut di baling-baling. Kemudian terjadilah adu tarik tambang antara Ibara melawan Ryusui dan Senku. Meski sudah berdua, Senku dan Ryusui tetap tidak bisa mengungguli kekuatan Ibara. Lalu untuk mengatasi semua ini, Senku melepas genggamannya sehingga membuat Medusa melesat ke arah Ibara. Namun ternyata Ibara sudah memperhitungkan semua ini. Dia melemparkan topinya untuk menepis Medusa kembali ke arah Senku. Melihat hal ini, Ryusui dengan cepat menerjang dan menembus cahaya hijau tersebut. Akibatnya, dia kembali menjadi batu. Namun semua ini memang sengaja dilakukannya untuk mengaitkan anting headset bersama dengan Medusa. Setelah itu, Senku segera mengaktifkan Medusa melalui telepon yang dipegangnya. Medusa pun memancarkan cahayanya dan membatukan Ibara dalam 1 detik.
Dengan tumbangnya Ibara, maka peperangan ini resmi dimenangkan oleh Senku. Senku kemudian berjalan menyusuri pulau ini sendirian. Sudah tidak ada lagi orang yang tersisa kecuali dirinya. Suasana terasa sunyi karena semua orang sudah menjadi batu. Suasana ini cukup mengingatkannya akan masa lalu. Ketika pertama kali dia terbebas dari pembatuan, dia menjalani semuanya sendirian. Selama ini dia memang terlihat cukup tegar. Namun di dalam lubuk hatinya, sebenarnya dia merasa kesepian. Lalu, ketika dia mulai terlarut dalam kesedihan, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari desa Ishigami. Dia pun tersenyum karena sadar bahwa keadaan sekarang sudah jauh berbeda. Dia sudah tidak sendirian lagi. Dia memiliki teman-teman yang sangat peduli dengannya. Senku kemudian berlanjut melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia mulai membangkitkan teman-teman yang sudah menjadi batu. Orang pertama yang dibangkitkan adalah Chrome. Karena dia cukup mengerti sains, dia dibangkitkan lebih dulu untuk membantu memproduksi asam nitrat. Di tengah-tengah proses produksi asam nitrat, mereka berdua tiba-tiba kelaparan. Mereka pun membangkitkan Amaryllis untuk membantu mengumpulkan bahan-bahan makanan di pulau ini. Kemudian Taiju dibangkitkan untuk mengangkut bahan-bahan makanan yang sudah dikumpulkan. Setelah itu Francois, sang master chef, dibangkitkan untuk mengolah bahan-bahan makanan tersebut. Mereka pun makan bersama seolah seperti sedang berpiknik. Menyantap makanan usai melalui pertempuran yang brutal tentunya terasa sangat menyenangkan. Lalu di tengah-tengah piknik ini, telepon Senku kembali berbunyi. Kemungkinan orang-orang dari desa Ishigami ingin kembali berbicara. Namun sayangnya, baterai di telepon itu sudah habis. Jadi panggilan tersebut tidak bisa dijawab. Chrome pun menjadi penasaran kenapa desa Ishigami tiba-tiba sering menelpon. Apakah ada sesuatu yang penting? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya? Chrome mulai merasa khawatir dan overthinking. Lalu untuk menjawab panggilan telepon itu, mereka berniat menggunakan alat komunikasi yang ada di kapal. Namun sesampainya di kapal, alat komunikasi yang ada di sana sudah dirusak oleh gerombolan Ibara. Butuh bantuan dari banyak orang untuk bisa memperbaiki kapal ini. Oleh sebab itulah, Senku menyiapkan ratusan botol asam nitrat untuk membangkitkan semua orang. Usai semuanya terbangkit, mereka pun segera bekerja memperbaiki kapal. Beberapa orang yang membatu di dasar laut, satu persatu mulai diangkat oleh Taiju. Dari mulai Yo sampai dengan Kirisame. Begitu dibawa ke kapal, beberapa orang berdiskusi apakah Kirisame sebaiknya dibangkitkan atau tidak. Biar bagaimanapun juga, dia adalah musuh. Namun Senku tidak ragu menyiramkan asam nitrat ke tubuh Kirisame. Dia pun terbebas dan akhirnya bergabung bersama Senku dan kawan-kawan. Kirisame sebenarnya bukanlah orang jahat. Selama ini, dia hanya dimanipulasi oleh Ibara. Selain itu, Kirisame juga bisa memberikan banyak informasi terkait pulau ini. Jadi, tidak ada ruginya jika dia dibangkitkan. Berkat dirinya, Senku mendapatkan lokasi tempat di mana Ginro dibuang. Dia pun segera dibangkitkan dan akhirnya kembali bergabung bersama teman-teman. Sesuai dugaan, luka-luka Ginro berhasil disembuhkan dengan cara ini. Suasana pun menjadi sangat haru. Kohaku secara refleks memeluk Senku, menunjukkan rasa terima kasihnya yang amat besar. Malam harinya, mereka semua mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan ini. Orang-orang yang tadinya musuh kini menjadi teman. Sama seperti Kirisame, mereka sebenarnya hanya dimanipulasi oleh Ibara. Dengan tumbangnya Ibara, mereka sekarang bisa berteman dengan kerajaan sains. Magma dan Warashi bahkan menjadi teman akrab dan beradu panco dalam pertandingan persahabatan. Di saat semuanya bersenang-senang, Senku, Kaseki, dan juga Chrome masih berusaha memperbaiki sistem komunikasi kapal. Berkat mereka, akhirnya sistem komunikasi kapal kembali berfungsi. Mereka pun segera menghubungi Ruri yang berada di desa Ishigami.
Senku bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan?" Kemudian Ruri mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia mendengar pesan suara yang aneh dari telepon. Dan suara yang dia dengar mirip seperti suara Senku. Ruri ingin memastikan apakah pesan itu benar-benar dari Senku. Lalu di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba ada sinyal lain yang menyambung ke frekuensi mereka. Kemudian terdengar suara yang mengatakan 12,8 juta meter 1 detik. Begitu mendengar suara itu, Kohaku pun segera melompat untuk menjauhkan Medusa. Suara yang tiba-tiba muncul ini adalah perintah untuk mengaktifkan cahaya pembatuan seluas 12,8 juta meter. Angka tersebut adalah diameter bumi. Artinya, cahaya pembatuan yang melumpuhkan bumi kemungkinan adalah ulah seseorang. Anehnya lagi, suara yang terdengar itu adalah suara Senku. Inilah suara yang dimaksud oleh Ruri. Oleh sebab itulah dia menelpon untuk memastikan apakah suara itu benar-benar dari Senku atau bukan. Tentunya, suara tersebut bukan dari Senku. Lagi pula, suara itu terus berulang berkali-kali. Artinya, suara itu hanyalah rekaman, bukan orang yang berbicara secara langsung. Kemungkinan musuh menggunakan teknologi voice changer atau sintesis suara agar menyerupai suara Senku. Karena masih misterius, Senku menganggap suara ini berasal dari Y-Man. Misteri demi misteri terus bermunculan. Sampai saat ini masih belum diketahui dari mana Medusa berasal dan kenapa bisa ada di pulau ini. Sekarang ditambah dengan kemunculan Y-Man. Siapa dia yang sebenarnya? Di mana dia sekarang? Dan kenapa melakukan hal ini? Semua orang pun berusaha berpikir untuk memecahkan misteri ini. Jika seandainya terdapat seseorang yang tahu sejarah Medusa, kemungkinan Senku bisa mendapatkan petunjuk tentang Y-Man. Lalu tiba-tiba saja Soyuz mengingat seseorang yang memiliki tato berbentuk Medusa. Orang itu adalah patung tak dikenal yang ditemukan Taiju di dasar laut. Di tangannya terdapat tato yang bergambar Medusa. Tanpa berlama-lama, Senku pun segera membangkitkan orang itu. Si orang tak dikenal ini bernama Matsukaze. Begitu terbangkit, Matsukaze langsung berlari mendekati Ginro lalu berlutut di hadapannya. Dia mengira bahwa Ginro adalah rajanya karena wajah mereka mirip satu sama lain. Ginro pun memanfaatkan semua ini. Dia malah mengaku sebagai saudara jauh dari sang raja. Ginro kemudian memerintahkan Matsukaze untuk menceritakan apa yang dia tahu terkait Medusa. Matsukaze pun mulai menceritakan sejarah pulau ini. Dahulu kala, pulau ini sangatlah damai. Lalu pada suatu hari, ratusan Medusa muncul dari langit dan membatukan semua orang. Begitu mendengar cerita tersebut, Senku justru merasa sangat bersemangat. Akhirnya dia tahu dari mana Medusa berasal. Dia pun segera kembali ke kapal, lalu memasang antena parabola untuk melacak gelombang radio dari Y-Man. Dari situ Senku akhirnya mengetahui bahwa Y-Man berada di langit yang berjarak ratusan kilometer dari bumi. Singkatnya, musuh bermarkas di bulan. Setelah mengetahui semua ini, Senku pun menetapkan agenda selanjutnya, yaitu pergi ke bulan. Tentunya dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membangun pesawat luar angkasa. Material yang dibutuhkan juga masih belum ada. Namun, itu semua tidak membuat Senku patah semangat. Dia akan mengumpulkan semua material yang dibutuhkan meski harus mengelilingi dunia. Setelah menetapkan tujuan, mereka semua pun berlanjut membangkitkan semua orang yang ada di pulau ini. Sayangnya, sang raja pulau sekaligus ayah Soyuz sudah tidak bisa lagi dibangkitkan. Kenapa begitu? Karena setengah wajahnya sudah hancur, dan bagian yang hancur tersebut sudah lama hilang. Jadi, Soyuz harus bisa merelakan kepergian ayahnya. Kirisame beserta beberapa prajurit berlutut di hadapan Soyuz sebagai raja yang baru. Mulai sekarang, Soyuz akan memimpin pulau ini. Selanjutnya, Senku ingin membangun beberapa fasilitas di pulau ini.
Ini adalah bagian dari mega proyek untuk mempersiapkan perjalanan ke bulan. Semua orang pun bekerja di bawah arahan Soyuz. Sebagai raja yang baru, segala perintah dari Soyuz dikerjakan secara sukarela. Di saat yang sama, Senku secara diam-diam mempersiapkan bubuk mesiu ditambah dengan bahan-bahan lainnya. Semua bahan tersebut nantinya akan dijadikan kembang api yang akan dinyalakan ketika pekerjaan selesai. Setelah berhari-hari bekerja, akhirnya fasilitas sudah selesai dibangun. Sekarang, pulau ini sudah memiliki pemancar sinyal yang memungkinkan mereka berkomunikasi jarak jauh. Semua orang pun merasa takjub dengan teknologi ini. Sugoi, sains memang luar biasa, begitu kata mereka. Malam harinya, semua orang diminta berkumpul di pantai untuk merayakan pesta kecil-kecilan. Semua orang berkesempatan menikmati makanan-makanan modern buatan Chef Francois. Dari mulai permen kapas, ramen, hingga macam-macam olahan ikan. Di momen ini juga, Soyuz memberitahu Senku bahwa dia akan tinggal di pulau ini. Para penduduk di sini membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Soyuz juga meminta Kirisame untuk ikut bersama Senku. Karena Kirisame memiliki kemampuan bertarung yang hebat, jadi kekuatannya pasti akan berguna. Begitu pula dengan Matsukaze. Dia sudah mendedikasikan dirinya untuk selalu melindungi Ginro. Jadi, dia juga akan ikut bersama dengan rombongan Senku. Kemudian pesta ini pun ditutup dengan peluncuran kembang api. Suasana pun menjadi sangat haru. Semua mata tertuju ke atas, menikmati indahnya pertunjukan kembang api. Esok harinya, rombongan Senku pergi meninggalkan pulau ini. Di tengah-tengah perjalanan, mereka membahas siapa saja yang akan pergi ke bulan. Karena kuotanya hanya 3 orang, jadi dibutuhkan 1 pilot, 1 ilmuwan, dan 1 petarung. Pilot sudah pasti Ryusui, ilmuwan sudah jelas Senku. Lalu untuk petarung, Senku memilih Tsukasa, seorang primata terkuat yang saat ini dibekukan di dalam lemari es. Rombongan Senku kembali ke desa Ishigami untuk membangkitkan Tsukasa. Saat ini mereka sudah memiliki Medusa. Rencananya adalah Tsukasa akan dijadikan batu lalu kemudian dibangkitkan kembali dengan cairan asam nitrat. Dengan begitu, luka-luka pada tubuhnya akan sembuh seketika. Inilah yang dimaksud dengan Dr. Stone. Sebuah metode penyembuhan dengan cara dibatukan lalu dibangkitkan kembali. Namun, terdapat satu masalah yang tidak terduga. Setelah digunakan berulang kali, Medusa mulai kehabisan energi. Ternyata alat tersebut memiliki batasan. Secanggih apapun teknologinya, tetap saja dibutuhkan energi untuk mengoperasikannya. Sederhananya, terdapat semacam baterai khusus agar alat itu bisa menyala. Dan sekarang, baterai tersebut sudah mulai habis. Ketika Senku bertarung melawan Ibara, kala itu dia mengatur Medusa untuk memancarkan cahaya sejauh 5 meter. Namun, cahaya yang keluar hanya 1 meter saja. Dari situlah Senku mulai sadar bahwa Medusa mulai kehabisan energi. Lalu untuk mengatasi masalah ini, Senku dan beberapa orang lainnya menggenggam erat Medusa yang ditempelkan ke tangan Tsukasa. Harapannya ketika diaktifkan, Medusa akan tertutup genggaman tangan sehingga cahaya yang muncul akan terkunci di situ. Tidak disangka-sangka, cara ini ternyata efektif. Cahaya redup muncul membatukan Tsukasa lalu dengan cepat disiram dengan cairan asam nitrat. Tsukasa pun akhirnya terbebas setelah sekian lama tertidur. Mirai, adik Tsukasa, menangis terharu begitu melihat kakaknya yang kembali sehat. Kini, dua pendiri kerajaan besar, Senku dan Tsukasa, kembali bersatu. Tsukasa yang begitu keren tiba-tiba berubah menjadi konyol ketika mendengar rencana ke bulan. Wajar saja, karena siapapun yang mendengar rencana tersebut pasti akan bereaksi sama. Matsukaze sebagai sesama petarung bisa merasakan aura yang luar biasa ketika melihat Tsukasa. Dia pun mendekat lalu menantang Tsukasa dalam pertandingan persahabatan.
Sudah jelas, pertandingan ini dimenangkan oleh Tsukasa. Matsukaze menyerah dan akhirnya mengakui kekuatan Tsukasa. Ada satu hal yang baru saja disadari, yaitu bekas retakan di wajah semua orang sudah tidak ada. Hal ini terjadi karena mereka sudah menjadi batu dan terbangkit berulang kali. Namun tidak dengan wajah Senku. Retakan di wajahnya masih ada karena dia belum membatu sama sekali. Menyadari hal ini, Gen memalsukan retakan di wajahnya dengan memakai tinta. Kemudian diikuti oleh Taiju, Yuzuriha, Ryusui, sampai dengan Tsukasa. Mereka menganggap tanda ini sebagai tanda perang. Tanda itu baru akan dihapus setelah mereka mengalahkan dalang di balik pembatuan dunia. Kini dengan hadirnya Tsukasa, kerajaan sains siap melanjutkan rencana pergi ke bulan. Mereka membutuhkan banyak material langka untuk membangun pesawat luar angkasa. Bahan-bahan yang mereka butuhkan tersebar di penjuru dunia. Oleh sebab itulah mereka harus menjelajah dunia sebelum bisa pergi ke bulan. Mereka pun segera menyiapkan perbekalan untuk penjelajahan yang panjang. Beberapa orang saling membantu mengangkat barang-barang untuk dimasukkan ke gudang kapal. Sementara Francois sibuk memasak roti stolen dalam jumlah yang besar. Roti ini dipilih menjadi bekal makanan karena daya tahannya yang tinggi. Sementara Kaseki dan Yuzuriha sedang sibuk membuat peta 3 dimensi. Dengan kemampuan mereka berdua, terciptalah globe raksasa. Sebenarnya, Senku hanya meminta yang sederhana saja. Tapi karena kebanggaan sebagai seniman, mereka berdua memutuskan untuk memberikan yang terbaik. Globe itu dilengkapi dengan miniatur gedung dan juga simbol sumber daya alam. Untuk pergi ke luar angkasa, mereka harus menggali sumber daya alam dari berbagai tempat. Mengandalkan tenaga dari kerajaan sains saja tidak akan cukup. Oleh karena itulah, mereka akan membangkitkan semua orang, lalu mulai membangun kota-kota baru. Dengan cairan asam nitrat yang tidak terbatas, maka semua itu tidak mustahil. Jadi, misi penerbangan ke bulan akan melibatkan satu dunia. Namun terdapat satu hal yang patut dikhawatirkan. Jika semua orang dibangkitkan, maka akan timbul masalah sosial yang baru. Beberapa di antara mereka pasti ada orang jahatnya. Orang-orang seperti Ibara, Mos, ataupun Hyoga pastinya masih banyak di dunia ini. Namun, semua kekhawatiran itu langsung dihilangkan oleh Tsukasa. Sebagai orang terkuat, dia akan segera bertindak jika ada orang yang berani macam-macam. Mereka pun kembali mendiskusikan rute pelayaran. Sebagai kapten, Ryusui menjanjikan sejumlah uang bagi orang yang menemukan daratan. Itu semua dilakukan untuk memicu semangat semua orang. Begitu mendengar kata uang, Tsukasa langsung menatap Ryusui dengan tajam. Tsukasa adalah seseorang yang berideologi kiri, sosialis komunis. Ketika dia kecil, dia pernah dihajar oleh seseorang karena dianggap mencuri. Padahal yang dia lakukan hanyalah mengambil kerang yang tergeletak di pinggir pantai. Seharusnya kerang-kerang itu bukan milik siapapun. Tapi si orang yang menghajarnya menganggap bahwa kerang-kerang itu adalah miliknya. Selain itu, dia sering melihat orang-orang lemah yang selalu ditindas oleh penguasa atau orang-orang kaya. Menurutnya, alam dan seisinya tidak boleh dimiliki siapapun. Sementara Ryusui adalah seorang kapitalis sayap kanan. Di masa lalunya, dia adalah anak konglomerat. Dengan uang yang dimilikinya, dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Ryusui dan Tsukasa ibarat seperti air dan minyak. Mengetahui masalah ini, Gen bersama Minami mencoba memperingatkan Ryusui agar tidak membicarakan tentang uang di hadapan Tsukasa. Ryusui pun menjelaskan bahwa sistem uang yang dia ciptakan bukan untuk mendominasi, melainkan untuk mempersatukan semua orang. Uang dibutuhkan untuk membuka seluruh potensi yang ada pada manusia. Dengan uang, semua orang bisa bekerja dengan penuh semangat. Di saat Ryusui menjelaskan semua ini, Tsukasa secara diam-diam menguping di dekat mereka. Dari situ Tsukasa akhirnya tahu bahwa Ryusui sama sekali tidak memiliki niat jahat.
Dia pun tersenyum dan mulai menerima Ryusui. Setelah menyelesaikan masalah ideologi, mereka pun berlanjut membahas tentang rencana pelayaran. Pertama-tama, mereka mencari bahan untuk membuat alkohol dalam jumlah yang besar. Alkohol adalah bahan baku asam nitrat. Jika mereka ingin membangkitkan semua orang, maka mereka membutuhkan asam nitrat dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itulah, tujuan pertama mereka adalah kota jagung, tepatnya di Amerika. Di sana, terhampar ladang jagung yang sangat-sangat luas. Senku ingin menggunakan fermentasi jagung untuk membuat alkohol. Kemudian setelah menetapkan tujuan, mereka pun segera berlayar. Lalu, perjalanan menuju ke Amerika bersambung di season selanjutnya.